misalkan ini sudah berobat kepada medis atau dokter atau rumah sakit, kok lama ndak sembuh-sembuh. Ini berarti dokter pun kadang-kadang sudah bisa menilai bahwa ini kayaknya non medis, bisa dibawa ke alternatif atau pengobatan tradisional, bisa ke rumah Ibu Eni seperti itu biasanya Mbak Dinda. Nah di situ itu biasanya nanti kita lihat Mbak riwayat ada riwayat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dinda. Ya, apa kabar nih Mbak? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Apa kabar Mbak Dinda? Wah, selalu baik. Alhamdulillah. Semoga ya kita semua dalam keadaan yang dalam perlindungan Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi sempat kita melakukan dialog interaktif ya Mbak ya. Betul, Mbak di Dinda. Radio Erlisa. Dan di sana kita live juga di TikTok dan Facebooknya Radio Erlisa. Dan kita mengangkat tema tentang pengobatan tradisional ya Mbak sebagai alternatif lain selain pengobatan medis. Betul Mbak Dinda. Jadi kalau kita melihat tema yang kita angkat dan juga yang Mbak Eni jelaskan tadi antara medis dengan tradisional, sinergitasnya ini sangat kental sekali ya Mbak. Sangat kental sekali. Damai, saling mendukung, saling menyengkuyung antara dokter dengan para tabib. Betul Mbak Dinda. Kan seperti itu ya. Bahkan betul. ada penanya-penanya yang menanyakan tentang seperti apa pengobatan tradisional yang Mbak Eni terapkan. Ternyata di sini ada pengobatan ruqyah itu tadi. Iya betul Mbak Dinda. Ini bukan mungkin bisa disampaikan dari Mbak Eni seperti apa sinergitas itu tadi Mbak antara medis dengan para pengobatan tradisional sehingga muncul sinergitas yang sangat luar biasa, saling mendukung, saling nyengkuyung. Bahkan pengobatan tradisional ini sudah punya semacam wadah ya Mbak untuk saling berkonsultasi dan saling berbagi ilmu. Betul Mbak Dinda. Seperti apa Mbak? Ya, karena begini Mbak Dinda, untuk medis bersinergi dengan non medis atau bersinergi dengan pengobatan tradisional itu karena kita sama-sama dibutuhkan masyarakat Mbak Dinda. Jadi yang dari tradisional pun bagaimana caranya bisa mendapatkan pengalaman medis seperti itu Mbak Dinda. Jadi kita itu saling bergandengan, intinya seperti itu Mbak Dinda. Jadi sama-sama kita itu ingin masyarakat sehat, seperti itu. Sama-sama berniat baik untuk bertujuan yang sama menyehatkan masyarakat, menyembuhkan, menyehatkan masyarakat. Cuma bedanya kalau pengobat tradisional itu tidak memakai obat atau obat medis ya Mbak ya, seperti obat kayak apa Mbak Dinda, obat pil, kapsul-kapsul seperti itu tidak boleh Mbak Dinda. Kalau pengobat tradisional atau penyehat tradisional itu yang dipakai hanya obat tradisional seperti rempah-rempah, seperti toga, tanaman lingkungan, keluarga, seperti itu Mbak. Kalau mungkin bisa disampaikan ya, pengobatan tradisional yang Mbak Eni tangani ini bidang apa sih Mbak? Kan mungkin ada ya kalau pengobatan tradisional kalau sudah ini apa? Kalau saya pribadi banyak sekali ya Mbak ya. Jadi saya itu sudah praktek sudah lama. Jadi saya belajar dan terus belajar meningkatkan ilmu supaya bagaimana caranya saya bisa berbagi ilmu dengan sesama teman. Ibarat kata sesama terapis. Satu itu, dan saya juga terus meningkatkan ilmu supaya bagaimana caranya saya bisa melayani pasien saya semaksimalnya dan lebih bisa memberikan manfaat kepada pasien saya. Yang saya tangani terutama untuk stroke, orang stres, orang stres juga loh Mbak Dinda. Ya. Stres yang seperti apa itu Mbak? Stres seperti apa ya Mbak ya?
Satu, kadang-kadang karena perekonomian. Dua, karena putus pacar. Depresi ya, Nah, seperti itu. Ngeblend gitu ya. Mbak Dinda, betul. Dan kadang-kadang juga ada yang kesurupan loh Mbak Dinda. Itu juga Mbak Dinda. Jadi khusus saya pribadi menangani berbagai macam penyakit Mbak. Seperti non medis, medis dan non medis, dalam arti seperti patah tulang. Patah tulang itu kayak apa ya Mbak? Patah tulang juga Mbak Ya, Dinda. iya Mbak Dinda, betul Mbak Dinda. Dan stroke juga Mbak Dinda, baik itu stroke ringan ataupun stroke berat. Yang dikatakan stroke ringan itu baru gejala stroke Mbak Dinda. Itu bisa Mbak Dinda ya. Itu kadang-kadang kan ada pasien itu, Bu, saya kok kebas dan lain sebagainya. Itu nanti udah pernah periksa ke dokter apa belum? Seperti itu. Terus sudah Bu, nah terus nanti saya tanya lagi, kata dokter apa ini penyakitnya gitu. Nah, jadi gini Mbak ya, ilmu medis sama ilmu pengobatan tradisional itu sebetulnya tidak sama apa ya Mbak ya, untuk mengungkapkan dan menceritakan kalau pengobatan tradisional itu dengan menggunakan apa ya Mbak, feeling, rasa dan lain sebagainya seperti itu Mbak Dinda. Jadi agak sulit dijelaskan Mbak Dinda ya. Betul-betul Mbak Eni. Tadi sempat ada penanya ya Mbak ya yang bertanya tentang kondisi saat ini di betul, Kabupaten betul. Jepara ataupun di luar Jepara ataupun Indonesia. Saat ini kita sedang mengalami yang namanya sering dikatakan di media sosial adalah krisis global. Apakah di Jepara sendiri dengan kondisi krisis global ini masyarakat ini terpengaruh sehingga mungkin ada ya Mbak Eni menemukan masyarakat ini banyak sekali yang eleng atau banyak yang mungkin bingung, linglung, stres dengan kondisi saat ini sehingga berobat ke tempatnya Mbak Eni. Atau justru sebaliknya kondisi ini Jepara tidak terpengaruh hal-hal yang seperti itu. Kalau untuk saat ini Mbak Dinda, kalau untuk yang saya tahu tentang pasien saya, keluhan pasien saya, kayaknya tidak mempengaruhi ya Mbak ya. Karena sekarang ini banyak sekali perempuan-perempuan yang dulu tidak bekerja, sekarang bisa bekerja Mbak Dinda. Jadi tidak begitu sampai apa ya, berat rasanya perekonomiannya seperti itu Mbak Dinda. Jadi aman Mbak Dinda, aman. Jadi berarti intinya ini nggak ada pengaruhnya di Kabupaten Jepara ya Mbak ya, karena Jepara ternyata banyak sekali lapangan pekerjaan yang siap membantu perekonomian masyarakat Jepara. Seperti itu kah? Betul Mbak, Iya. betul Mbak, betul sekali itu. Dan mungkin di sisi lain bisa Mbak Eni jelaskan pengalaman yang Mbak Eni lakukan atau tekuni selama ini, beberapa hal yang agak sulit atau kendala-kendala yang terjadi di lapangan selama Mbak Eni menjadi seorang tabib. Satu hal mungkin kita pengen tahu ya, kayaknya kok berat begitu. Kira-kira apa? Ada nggak Mbak? Ada Mbak, banyak sekali. Seperti apa bisa disampaikan? Seperti kayak ini ya Mbak ya, fasilitas-fasilitas. Apa kadang-kadang itu gini Mbak, pasien ini membutuhkan fasilitas. Kita dari para terapis atau pengobat tradisional, khususnya saya pribadi, bingung Mbak. Karena apa? Untuk kadang-kadang pasien ini harus saya rujuk ke rumah sakit misal kata. Karena ini saya kira ini pasien kok tangani tidak bisa, pasti saya rujuk ke rumah sakit. Tapi ini fasilitasnya tidak ada. Seperti kursi roda, seperti apa Mbak ya, kayak tanduan ranjang, terus seperti kayak ambulan, seperti itu kadang-kadang sulit Mbak Dinda. Iya. Jadi kalau keluarga tidak punya apa kendaraan sendiri saya kadang-kadang bingung untuk mencarikan transportasi itu Mbak Dinda. Jadi seperti gini, itu Mbak. Dari apa yang Mbak Eni sampaikan tentang kendala-kendala yang Mbak Eni alami, apa sih yang Mbak Eni inginkan untuk saat ini dan ke depan, sinergitas antar pemerintah dengan para tabib, dengan para pengobat tradisional di Kabupaten Jepara ini? Yang Mbak Eni pingin itu yang bagaimana supaya bisa melancarkan masalah-masalah yang Mbak Eni hadapi? Seperti apa? Untuk harapan kami kepada pemerintah supaya pemerintah itu juga memperhatikan para terapis pengobat tradisional ini Mbak, dari fasilitas dalam arti fasilitas kayak ya itu tadi yang saya sebut Mbak. Setelah itu biar ini pemerintah juga bisa melihat. Untuk sekarang ini kan pemerintah juga ya agak abai gitu ya, agak kurang apa ya Mbak ya, kurang cekatan.
dengan kita pengobat terapis atau pengobat tradisional. Padahal kita itu sebagai pengobat terapis, pengobat tradisional benar-benar pengen membantu masyarakat bagaimana yang terbaik gitu loh Mbak Dinda. Jadi seperti itu yang dipingin ya. Pengen selalu mendapatkan perhatian khusus untuk seperti apa cara menolong pasiennya supaya kelancarannya yang tetap maksimal, yang bagus seperti itu. Ya, kalau butuh ambulans mungkin langsung bisa memberangkatkan. Butuh kursi roda bisa langsung. Wah, itu keren banget ya Mbak ya. Jadi pasien bisa terjamin keselamatannya, nggak kelamaan dalam penanganan dan mungkin bisa teratasi lebih dini, tidak dibiarkan secara berhari-hari sehingga tidak fatal gitu ya Mbak. Betul. Baik, mungkin ada hal-hal yang bisa Mbak Eni sampaikan selama ini sinergitas antara pemerintah dengan para pengobat terapis ini. Dari Mbak Eni sendiri mungkin meskipun sudah sering dibantu tapi juga mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, mungkin ucapan terima kasih atau bahkan keinginan-keinginan Mbak Eni lah, mumpung kita ada di podcast ini Mbak, bersama Monsen Deka. Segitu namanya kita mengupas kekurangan dan kelebihan, selalu pasti ada kekurangan dan kelebihan Mbak Dinda ya. Baik itu dari masyarakat ataupun dari pemerintah seperti itu. Karena kita itu semua terbatas, kita hanya manusia Mbak ya. Ada kekurangan. Baik ya Mbak ya hubungannya. Alhamdulillah. Saya ucapkan saja terima kasih kepada dinas-dinas pemerintah yang selalu memberikan arahan, memberikan Mbak ya bimbingan kepada para terapis kita supaya nanti kedepannya itu tambah maju, tambah bermanfaat ilmunya seperti itu Mbak Dinda. Ya. Dan satu hal lagi Mbak yang tadi sempat disampaikan oleh para penanya yang masuk di WA, Facebook dan juga TikTok. Surat izin melegalkan para pengobat tradisional ini supaya bekerjanya lancar dan kita legal gitu ya Mbak ya. Mbak Eni tadi siap mendampingi begitu. Insya Allah Mbak Dinda. Dan kita juga sudah punya wadah, di sini ada BKN dan wadah-wadah yang lain. Bogor Kencana Nusantara ini juga termasuk salah satu wadah perkumpulan para tabib yang ada di Kabupaten Jepara. Betul sekali. Dan bisa disampaikan mungkin kita bisa membantu untuk melegalkan para tabib mungkin yang masih belum tahu begitu Mbak, silakan. Untuk para tabib atau para terapis penyehat herbal tradisional, jangan sungkan-sungkan seandainya memang belum mempunyai legalitas izin, harap untuk bisa bertanya-tanya kepada saya ataupun kepada anggota Bogor Kencana Nusantara yang lain. Nanti juga bisa dikasih tahu atau dikasih arahan supaya bagaimana caranya bisa mendapatkan izin legalitas seperti itu. Baik Mbak Eni, mungkin bisa Mbak Eni sampaikan juga seperti apa ya pengobatan tradisional, misalnya ada orang yang terkena penyakit yang harus disembuhkan secara tradisional seperti kena guna-guna atau kena magic dan lain sebagainya. Di sini Kabupaten Jepara kan juga ada ya masyarakat yang terkena kayak gitu. Bisa dijelaskan seperti apa kepada masyarakat? Misalkan ini sudah berobat kepada medis atau dokter atau rumah sakit, kok lama tidak sembuh-sembuh. Ini berarti dokter pun kadang-kadang sudah bisa menilai bahwa ini kayaknya non medis. Bisa dibawa ke alternatif atau pengobatan tradisional. Bisa ke rumah Ibu Eni seperti itu biasanya Mbak Dinda. Nah di situ itu biasanya nanti kita lihat Mbak ada riwayat ya, riwayat penyakit dari pasien itu Mbak Dinda. Itu. Jadi sebelum pasien kita tangani kita harus tahu detailnya biar dia cerita kepada kita, kepada terapis atau penyehat atau pengobat itu tadi asal mulanya. Pendekatan khusus ya. Jadi kita punya trik. Setiap pengobat tradisional atau setiap tenaga tradisional pasti punya trik atau punya cara sendiri-sendiri Mbak Dinda. Jadi itu tergantung dari kemampuan dan kesabaran kita. Dan itu memang tadi. Ada ya Mbak? Ada Mbak Dinda. Ada Mbak Dinda. Satu hal lagi, mungkin pasien yang pengen berobat ke tempatnya Mbak Eni bisa disampaikan ke alamat yang mana? Ya. Untuk mau berobat atau datang ke rumah atau ke klinik alternatif Ibu Eni Indrayani ada di alamat Guyangan Sekunir RT 1 RW 2 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.
Iya. Gitu Mbak Dinda. Bisa disampaikan yang pengen menghubungi nomor HP. Oh bisa Mbak Dinda 085 291 798 157. Terima kasih Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dinda. Sukses selalu juga buat Mbak Dinda.